Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Sedang saudaraku yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan untuk saudaraku yang bekerja, mudah-mudahan mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada berita dari Bahrain yang menurut saya agak mengejutkan ya, yaitu pengakuan jujur pelatih Bahrain ya. Jadi pelatih Bahrain itu Dragana Lassi sampai berani sebut Indonesia sudah setara dengan Australia. Woi, ini membanggakan ya. Begitu juga jebakan bisa juga itu. Artinya bahwa sanjungan ini kita harus ambil positifnya saja dan jangan terlalu jumawa ya, karena Bahrain menurut saya yang akan kita hadapi, dia tahu kekuatan kita, tapi yang namanya sebentar lagi jadi lawan itu harus dicurigai bahasa ini. Tapi ambil kita positif saja ya, bahwa kita punya kebanggaan bahwa pelatih Bahrain menyanjung tinggi ya. Bahkan dia mengaku akan sulit mencuri 1 poin dari Indonesia. Dia sampai menekat mengatakan hal mengejutkan ya. Ini kan mengejutkan ya, bahwa keadaan Indonesia di ronde ketiga kali ini memang sedikit memberi warna bagi para kontestan lainnya yang sudah biasa jadi langganan lolos ke ronde ketiga. Beberapa mereka langsung mengatur siasat saat bertemu dengan Indonesia di bulan mendatang ya. Sebut aja lah Arab Saudi yang berencana akan menjamu Indonesia di situasi ya, di lapangan yang cukup panas guna memberikan sedikit shock terapi bagi para anak buahnya Sintayong. Mereka dikabarkan juga akan menggunakan kekuatan supporter untuk meneror timnas Indonesia di laga perdana pada September mendatang. Selain itu, negara lain seperti Cina ya, memang sudah lebih santer dikabarkan akan menjamu Indonesia di Stadion Qingdao yang mana letaknya sendiri bahkan sampai 600 kilo ya, atau setara dengan 6 jam perjalanan. Jadi ini adalah beberapa siasat dan strategi dari negara-negara yang terbilang cukup kuat dari Indonesia. Itu justru memperjelas kalau mereka sangat serius bertemu dengan Indonesia dan rela melakukan siasat yang tidak mudah demi bisa menang. Dengan arti lain bisa dibilang kehadiran Indonesia di ronde ketiga khususnya di grup C memang sangat dipertimbangkan oleh tim lain. Tak terkecuali dengan tim yang memang sedikit tidak diunggulkan ya di grup ini, seperti Bahrain ya, memang banyak dianggap setara dengan Indonesia, bahkan mungkin berada di bawah levelnya Indonesia saat ini ya. Namun jika kita mengulik cerita ya, ke belakang, Indonesia memang pernah dibantai oleh Bahrain 10-0 pada babak kualifikasi Piala Dunia di Bahrain. Hal itu menjadi masa lalu kelam sepak bola Indonesia. Memang saat itu Indonesia sedang punya dualisme kepengurusan. Namun di tahun 2024 sekarang cerita lama itu sudah berubah ya. 180 derajat sudah berubah. Bahkan pelatih Bahrain ya, Dragan Talaji sendiri mengatakan kalau 12 tahun yang lalu adalah masa suram timnas Indonesia dan sekarang tentunya berubah. Dia menyebut kalau melawan Indonesia di kandang sendiri pada bulan Oktober mendatang akan jadi laga yang sulit karena dia sendiri sudah mengintip kekuatan timnas Indonesia saat ini. Apalagi beberapa hari ini kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia
menurutnya membuat kekuatan Indonesia jauh semakin solid. Kendati masih percaya dengan sekuat dan anak asuhnya, namun dia sendiri tidak menjanjikan kemenangan bagi para fan dan supporter Bahrain jika nanti bertemu dengan Indonesia, menurutnya lagi. Jadi laga melawan Indonesia itu akan sangat sulit, bahkan untuk mendapatkan 1 poin aja di kandang sendiri menurutnya cukup realistis. Nah, jadi Bahrain sendiri dia menarget maksimal 1 poin di kandang sendiri. Artinya apa? Dia targetnya draw di kandang sendiri. Hebat ya. Itu realita mungkin yang dihadapi. Atau mungkin juga dengan adanya standar ini, nanti kalau kalah nggak dihujat sama pendukungnya. Nah, itu bisa juga ya. Jadi komentar dari pelatih Bahrain itu sampai-sampai ya semacam kayak mengecilkan, pesimis lah ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita juga harus persiapan untuk menghadapi Bahrain dan diusahakan bisa mengambil poin penuh ya. Di Bahrain menghadapi 2 laga berat di pembukaan babak kualifikasi ini. Yang pertama, Bahrain harus bertandang ke Australia pada tanggal 5 September mendatang. Setelah itu, Bahrain akan melawan raksasa Asia Jepang saat ini di Bahrain. Ini adalah 2 laga yang membuat kami ya, akan kesulitan, tentu tidak mudah ya, dengan skor meminimal mungkin ya, kekalahan yang kalau toh misalnya kepajuan gol ya sangat minim. Ini adalah kata dari pelatih Bahrain. Kami lebih baik untuk berlaga selanjutnya, ucap Dragan ya. Melawan Australia juga akan menguras tenaga. Mereka adalah tim-tim yang dipertimbangkan lolos langsung ke Piala Dunia selain Arab Saudi. Tapi ya, saya katakan di laga ketiga melawan Indonesia kami juga akan mendapatkan hal yang sama, ucapnya. Indonesia memang pernah berada dalam masa sepak bola yang kelam beberapa tahun lalu, dan Bahrain saat itu berhasil menggulung Indonesia dengan skor 10-0, tapi itu 12 tahun yang lalu. Sekarang sepak bola mereka sudah berkembang pesat dan sekarang mereka berada di ronde ini dengan kekuatan yang berada di atas kami, ucapnya lebih lanjutnya. Jadi saya membaca dan menganalisa kekuatan mereka untuk pertandingan Oktober mendatang. Mereka punya skuad yang bagus. Banyak pemain mereka yang bermain di Eropa dan akhir-akhir ini mereka punya kiper yang akan bergabung ya. Tapi sekarang udah bergabung, yaitu Martin Paes. Itulah komentar pelatih Bahrain yang kalau kita amati adalah sudah pesimis. Ya. Tapi mudah-mudahan tim Indonesia bisa mengambil poin penuh melawan Bahrain. Terima kasih, Merdeka.